Lampu-lampu stadion di seluruh Eropa baru saja meredup, namun gemuruhnya masih terasa hingga detik ini. Malam tadi, sejarah kembali ditulis dengan tinta emas dan air mata. Kita telah menyaksikan bagaimana raksasa jatuh, bagaimana kutukan dipatahkan, dan bagaimana mentalitas juara berbicara di atas segalanya. Setelah melalui pertarungan hidup mati di babak perempat final yang penuh plot twist, Liga Champions 2025-2026 kini resmi menyisakan 4 gladiator terbaik. Tidak ada lagi Real Madrid sang raja turnamen, tidak ada lagi Liverpool dengan magis Anfield-nya, dan tidak ada lagi Barcelona yang harus gugur secara tragis. Selamat datang di Raftel Sport. Hari ini kita akan membedah secara tuntas alur perjalanan dan profil 4 tim yang berhasil mengunci tiket semifinal. Siapa saja mereka? Bagaimana cara mereka lolos? Dan yang paling penting, seberapa besar peluang mereka untuk mengangkat trofi si kuping besar di Puskás Arena? Mari kita bedah narasinya. Tim pertama yang harus kita bicarakan adalah raksasa Bavaria, Bayern Munchen. Jika ada tim yang paling layak disebut sebagai favorit juara saat ini, mereka adalah orangnya. Bayern melaju ke semifinal setelah melewati ujian paling berat di dunia sepak bola, menyingkirkan Real Madrid. Bayern bukan hanya sekadar menang, mereka menghancurkan mentalitas Madrid lewat permainan high pressing yang sangat intens. Di bawah asuhan pelatih Vincent Kompany, Bayern kembali ke identitas aslinya sebagai FC Hollywood, yang glamor namun mematikan. Kunci kekuatan mereka musim ini terletak pada kedalaman skuad di lini tengah yang mampu mendikte tempo permainan selama 90 menit penuh. Kemenangan dramatis 4-3 di Allianz Arena tadi malam membuktikan bahwa Bayern memiliki stamina fisik yang jauh di atas rata-rata tim Eropa lainnya. Mereka tidak membiarkan Madrid bernapas, memaksa sang raja melakukan kesalahan elementer di lini belakang. Dengan agregat total 6-4, Bayern mengirim pesan ke seluruh dunia bahwa takhta Eropa kini tengah kosong dan mereka siap untuk mendudukinya kembali. Berlanjut ke tim kedua, sang wakil Prancis, Paris Saint-Germain, PSG. Jika Bayern adalah simbol kekuatan fisik, maka PSG musim ini adalah simbol efisiensi dan serangan balik yang mematikan. Banyak yang meragukan mereka saat harus bertandang ke Anfield, namun PSG justru memberikan pelajaran taktik yang luar biasa kepada publik Merseyside. Lolos dengan agregat telak 4-0 atas tim sekelas Liverpool bukanlah perkara kebetulan. Luis Enrique telah mengubah PSG dari sekadar kumpulan pemain bintang menjadi sebuah unit tempur yang sangat disiplin secara taktik. Mereka tidak lagi terobsesi dengan penguasaan bola yang sia-sia. Pahlawan mereka, Ousmane Dembélé, tampil dalam performa terbaik sepanjang karirnya. PSG kini memiliki pertahanan yang jauh lebih solid dibandingkan musim-musim sebelumnya, yang dikombinasikan dengan transisi kilat dari bertahan ke menyerang. Ini adalah versi PSG yang paling matang dan paling berbahaya yang pernah kita lihat di panggung Liga Champions. Tim ketiga adalah Atletico Madrid. Pasukan Diego Simeone ini sekali lagi membuktikan bahwa di Liga Champions, bermain indah tidak selalu menjamin kemenangan, tetapi memiliki mentalitas baja adalah kunci segalanya. Atletico melaju ke semifinal setelah menyingkirkan Barcelona dalam drama derby Spanyol yang sangat emosional. Meskipun kalah 1-2 di laga tadi malam, Atletico tetap lolos berkat keunggulan agregat 3-2. Inilah kekuatan utama Los Rojiblancos. Mereka adalah tim yang paling tahu cara menderita di lapangan. Mereka membiarkan lawan menguasai bola, membiarkan lawan menyerang, namun pada akhirnya, mereka yang memegang kendali atas hasil akhir. Pertahanan Atletico musim ini kembali ke bentuk terbaiknya, rapat, keras, dan penuh provokasi taktis yang membuat lawan frustrasi. Mereka adalah tim yang paling dihindari oleh siapapun di semifinal karena melawan Atletico berarti Anda harus siap berperang secara fisik dan mental selama 180 menit tanpa henti. Dan tim terakhir yang melengkapi kuartet semifinalis adalah Arsenal. Ini adalah momen bersejarah bagi publik London Utara. Setelah bertahun-tahun absen dari jajaran elit Eropa, Mikel Arteta akhirnya berhasil membawa Arsenal kembali ke semifinal Liga Champions. Perjalanan Arsenal mungkin terlihat kurang, berdarah-darah, dibandingkan Bayern, namun kelolosan mereka dengan agregat 1-0 atas Sporting CP menunjukkan satu hal penting, kedewasaan. Arsenal yang sekarang bukan lagi tim muda yang mudah goyah. Mereka bermain dengan organisasi yang sangat rapi, sangat sabar, dan sangat terstruktur. Kekuatan utama Arsenal ada pada struktur pertahanan mereka yang kini sulit ditembus, bahkan oleh tim yang bermain sangat ofensif sekalipun. Mereka memenangkan pertandingan lewat kontrol permainan yang absolut.
Bagi para pendukung The Gunners, semifinal ini adalah pembuktian bahwa proyek jangka panjang Arteta kini telah mencapai level tertinggi di Eropa. Sekarang, mari kita bicara angka dan peluang. Berdasarkan performa terkini dan bagan pertandingan, beginilah peta kekuatan menuju babak final. 1. Semifinal 1. Bayern Munchen versus Paris Saint-Germain. Peluang, Bayern 55%, PSG 45%. Ini adalah duel antara dua tim paling ofensif. Bayern sedikit diunggulkan karena faktor mentalitas juara dan pengalaman di fase akhir. Namun, jika PSG mampu mempertahankan kedisiplinan bertahan seperti saat melawan Liverpool, serangan balik mereka bisa menjadi mimpi buruk bagi garis pertahanan tinggi Bayern. Ini akan ditentukan oleh siapa yang lebih dulu melakukan kesalahan di lini tengah. 2. Semifinal 2. Arsenal versus Atletico Madrid. Peluang, Arsenal 50%, Atletico 50%. Benar-benar berimbang. Arsenal memiliki kreativitas untuk membongkar pertahanan, tetapi Atletico memiliki ilmu hitam, sepak bola untuk merusak ritme permainan Arsenal. Jika Arsenal bisa mencetak gol cepat di leg pertama, peluang mereka besar. Namun, jika laga berjalan alot hingga menit akhir, pengalaman Simeone dalam situasi tertekan biasanya akan menjadi pembeda. Dunia akan menantikan dua laga semifinal yang sangat kontras ini. Kekuatan murni, efisiensi tinggi, pertahanan grandel, dan organisasi struktural, semuanya berkumpul untuk memperebutkan satu trofi paling bergengsi. Menurut Sobat Raftel Sport, dari 4 tim luar biasa ini, siapa yang paling pantas mengangkat piala di akhir musim? Apakah ini saatnya Arsenal mencetak sejarah, atau justru Bayern yang kembali berkuasa? Tulis pendapat dan prediksi skor kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk klik like, share video ini ke grup WhatsApp bola kalian, dan tentu saja subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari panggung sepak bola dunia. Raftel Sport, pamit undur diri. Salam olahraga.